Friends with Boss. Mungkin Mas Yoris punya pendapat Ya. kalau melihat fenomena ini gitu ya, banyaknya orang-orang yang melakukan pengurangan dan sebagainya. Mas Yoris dari sisi seorang leaders, Ya. dari sisi pebisnis, dari sisi entrepreneur melihatnya seperti apa ya Mas? Iya, jadi kalau saya nih karena mungkin sudah melewati lumayan banyak krisis gitu ya sebagai leader, akhirnya memang dari pada saat saya mulai bikin OMG misalnya gitu ya, saya sudah langsung berpikir bahwa setiap tahun itu tahun krisis. Jadi sebagai leader buat saya lebih baik menganggap tahun itu akan menjadi tahun yang buruk. Oke. Dan dalam konteks Friends with Boss, saya terangin ke karyawan saya gitu. Jadi Oke. hampir semua perusahaan yang saya rancang sendiri gitu ya, yang 100% ownership di saya pasti ngerancang di mana misalnya gaji dia nggak terlalu gede. Tapi kalau perusahaannya tiba-tiba tidak jadi buruk tadi, jackpot sama-sama. Oke. Tapi pada Oke. saat jadi misalnya ada pandemi kemarin, ya tetap sih berasa sih. Tapi lebih tenang. Kenapa? Karena cost bulanannya tuh nggak Yang fix cost-nya nggak segede yang itu. Tapi iya. pada saat kita lagi ternyata prediksi saya salah, ternyata itu tahun yang bagus, ada karyawan yang bonusnya 12 bulan. Wah. Setahun gitu kan. Nah, Keren. jadi opportunity itu ada, tapi pada saat kita lagi jelek kita aman. Jadi buat saya, kalaupun ada para leaders di sini yang sekarang sedang terdampak, nggak apa-apa, coba kita jalanin sama-sama bareng-bareng dengan staff kita. Tapi pada saat nanti udah berhasil ngelewatin, itu jangan langsung, udah nih, enak nih, gitu kan. Buat saya selalu jaga-jaga setiap tahun itu, kita prediksi aja sebagai bad year. Kalau ternyata bagus, ya nanti di kuartal 4 kita ini dikit boleh lah, kita happy dikit lah gitu kan. Jadi ini lebih ke ini ya Mas Yoris, kalau saya melihatnya artinya ada transparansi ya kurang lebih ya, yang harus disampaikan juga supaya bisa manage ekspektasi si employee-nya juga ya. Di satu sisi sebagai pebisnis mungkin bisa dibayanginnya adalah every day is a crisis gitu ya. Iya. Kita harus benar-benar kayak nyampe ke yang kita pengen gitu. Betul. Dan itu disampaikan. Jadi mereka karyawan nggak kayak pura-pura bagus gitu ya, padahal ternyata di belakang jelek begitu ya. Transparansi berarti ya. Ya situasi sulit setiap company kan pasti berbeda ya Mas Yoris ya, dalam menghadapi situasi sekarang. Tadi saya agak tunda gitu untuk memotong percakapan ya terkait dengan jangan janjiin gitu ya, seolah-olah ini habis ini nggak ada lagi nih gitu ya. Nah ini juga nih gitu ya, kita tuh kadang sebagai leaders mungkin pengen cepat memuaskan tim member kita gitu ya, padahal kan ya at the end as a leaders atau siapapun jadi orang, jadi manusia itu kita nggak bisa bikin happy setiap saat. Tapi yang penting itu jangan terlalu janji-janji lah gitu ya, karena konteks ini juga belakangan tuh banyak perusahaan misalnya ya karena teman-teman sendiri gitu ya, HR gitu. Kan HR yang eksekusinya nih. Yang mutusin siapa, yang eksekusinya HR gitu. Kadang-kadang bahkan HR-nya sendiri sudah dibilang sama leadersnya atau sama CEO-nya, ini terakhir kok gitu. Ntar 2 bulan kemudian ada lagi tuh gitu. Nah dengan informasi yang ada sebaiknya sih mungkin, atau dengan situasi yang ada kita bisa baca situasi. Tadi sebenarnya kalau ditarik dari benang merahnya dari depan, kalau kita melihat itu hari-hari kita adalah krisis, sebenarnya kita akan jauh lebih waspada dan gak gampang janji gitu. Karena kalau mulai janji terus gak kita penuhi itu trust. Nah ini soal trust soalnya gitu ya. Trust dari tim, dari member tim kita juga hilang gitu. Mas Yoris, kan saya yakin lah, ini saya yakin betul gitu. Nggak setiap perjalanan itu mulus. Mas Yoris pernah stres gak sih? Dari bisnis yang dijalanin gitu, ngerasa kayak, yang kadang-kadang gak enaknya jadi leader, mungkin bukan saya curhat tapi ya curhat lah gitu ya. Kadang gak bisa ditunjukin kan ke tim kita kalau kita ini pusing gitu. Atau kita nih, ya saya punya atasan lagi habis diomelin atasan misalnya. Atau habis ditegur atasan. Atau ditegur peers, founders dan lain-lain misalnya. Kan gak bisa ditunjukin ya. Mas Yoris pernah gak sih
Atau kayak tipikal yang gak pernah stres? Ya jadi kalau saya tuh sebenarnya dulu ya, saya sebenarnya stresnya itu bukan karena kerjaan. Mungkin karena nature of bisnisnya juga kan kayak Hard Rock Cafe gitu ya. Jadi kan orang Seru. aja kalau stres ke Hard Rock Cafe, kalau saya Masa stres stres tinggal di Hard turun. Rock Cafe Iya nih? kan. Nah tapi hanya memang pada saat saya resign dari Hard Rock Cafe setelah 14 tahun nggak kerja di sana, saya sengaja tidak mau ke Hard Rock Cafe. Bukan karena saya tidak suka kan, sampai sekarang hubungan tetap baik gitu. Hanya buat saya jadinya kalau saya ke Hard Rock Cafe itu nggak relaxing. Makanya sempat berapa tahun setelah resign dari Hard Rock tuh saya nggak pernah datang ke Hard Rock Cafe baik di Indonesia maupun di luar negeri. Supaya sebenarnya otak mata saya itu kan lebih rileks, karena otak saya tuh kalau ngeliat Hard Rock Cafe langsung idenya banyak gitu kan. Nah jadi problem saya sebenarnya sebagai leader itu ya ada lah ya, maksudnya misalnya jam 3 pagi ditelepon gitu karena ada staff cleaner masuk ke lift barang, udah ditulis tidak untuk manusia, dia masuk juga jatuh, giginya copot semua. Nah itu kan kayak gitu kita nggak bisa tidur lah. Tapi buat saya tuh itu bukan itu tuntutan pekerjaan lah. Tapi masalah utama saya sebenarnya dulu adalah saya ini idenya banyak banget. Nah itu membuat saya nggak bisa tidur. Jadi kalau sekarang ada banyak yang tahu Joris Sebastian itu main PlayStation, itu sebenarnya akhirnya saya menemukan cara, sesuatu yang saya suka dari kecil, sempat berhenti pada saat saya meniti karir. Terus akhirnya, yang lucu gini lagi, saya telepon nih, bos saya di Singapura gitu kan. I couldn't sleep. I have too many ideas. Jadi bukan stresnya itu bukan karena itu, karena stresnya itu karena kebanyakan ide. Gak bisa tidur. Ntar kurang tidur bahaya nih, gue besok udah harus kerja lagi kan. Bos saya jawabannya, kalau kamu gak bisa tidur, berdoa. Udah lumayan enak ngomongnya gitu kan. Apa ya maksud saya berdoa, iya saya setuju juga, tapi gue perlu sesuatu yang berbeda konkret gitu kan. Akhirnya main PS tapi harus game yang kita udah jago, jadi bukan game baru. Nah itu ternyata kan otak kita jadinya fokus ke game. 1 game 2 game aja saya udah ngantuk. Inspigo, inspiration on the go.